Ya, mereka Prabit itu udah jalan yang benar ya Prabit ya. Tinggal disetujui oleh hakim tunggal apa enggak, ini Prabit mereka kemungkinan besar nggak disetujuin sama hakim. Kenapa, Bang? Justru kalau kita lihat Roy Suryo sama Dr. Tifa ditahan, buat apa mereka ditahan coba? Kasusnya pencemaran nama baik. Kalau mereka ngebunuh orang tuh ditahan tuh. Jadi kita kadang-kadang jangan juga menganaktirikan Roy Suryo. Udah harus ditahan. Namanya kan kita anaktirikan dia juga tuh kan. Yeah. Soalnya biar gimana dia begitu-begitu tuh anak bangsa juga. Mereka pasti masuk penjara kalau Jokowi bilang atau memperlihatkan ijazahnya, ini ijazah saya, ini asli, dan ini saya ada menunjukkan ijazah saya ini asli, dan itu dikuatkan oleh saksi-saksi yang lain. Sebenarnya yang diuntungkan adalah Pak Jokowi sendiri, karena nanti setiap hari orang menyebut nama Pak Jokowi, dan kalau Pak Roy Suryo diputus bersalah, nama baik Pak Jokowi pulih, simpati kepada Pak Jokowi akan mengalir lebih deras lagi. Bang Deo. Selamat malam Bang Vincent. Iya, selamat malam Bang. Sudah makan Bang Vincent? Sudah Bang, ini perut saya. Oh iya makanya. Abang kan nggak makan malam ya? Ya, jadi ada cara supaya kita nggak makan malam. Jadi gini, baiknya makan itu paling malam jam 7 malam. Oh. Kata dokter. Kalau di atas itu? Ya lapar namanya. Kita Bang, ada podcast kesehatan setiap Oh hari sudah itu, ada Bang. ya, makanya Ada, itu kita Bang. ini bicara-bicara. Semua yang anjurkan dokter tuh dilanggar semua, makanya nggak sehat-sehat kita ini. Ya. Gitu. Tapi kita nggak mau ngomong itu hari ini Bang. Ya Bang Vincent. Jadi saya kemarin itu agak kaget sih. Iya. Sebenarnya bukan kaget karena orang tuh komentarin video kita banyak. Kan dari awal penangkapan Roy Suryo sampai penangguhan penahanan kan kita belum pernah ngobrol Bang. Itu kita ada di video lain, di podcast kita yang satu. Tiba-tiba ada yang komentar, Bang Vincent ajak Bang Deo dong jadi narsum tentang Roy Suryo. Berarti pendapat abang ditunggu-tunggu ini. Dan buat saya itu masuk akal karena ada beberapa pernyataan Bang Deo di podcast kita ini itu jadi kenyataan Bang. Soal tersangka kemarin, soal P21, ya kan. Dan yang paling rame itu dan yang bahkan jadi referensinya lawyernya Roy kalau tidak salah. Pernyataan abang di salah satu podcast kita kemarin yang mengatakan bahwa mereka tidak akan ditahan. Mereka tidak ditahan karena kasus pencemaran baik menurut abang itu biasanya tidak ditahan. Apalagi dengan kuhap baru kata Habibur Rahman kan. Yeah. Kemungkinan tidak. Dan itu benar. Maka hari-hari ini kayak abang dikejar-kejar itu soal itu. Karena memang Roy kemudian tidak ditahan di kejaksaan ya. Yeah. Nah, tapi nanti itu sabar dulu Bang. Atau mau komentar itu dulu? Ya kita sabar aja, suruh sabar. Sabar, abang sabar soalnya. Kita mau bahas perkara ini di ujungnya ini ya Bang ya. Yeah. Dari awal, dari soal penangkapan. Kemarin ada satu yang menarik ketika Roy bebas dari kejaksaan. Kan ditanya soal penangkapan kemarin itu gimana. Dia bilang ya nonton aja film G30 SPKI. Artinya saya bayangkan itu Roy itu didatangi oleh orang-orang, sekelompok orang yang kemudian kita tahu bahwa itu orang dari Polda, datang ke rumahnya gedor-gedor, masuk, periksa ya karena itu gambaran film G30 SPKI yang lama itu ya Bang. Nah tapi kalau menurut abang dari pemberitaan mungkin juga ada komunikasi dengan teman-teman penyidik, proses penangkapan atau penjemputan paksa Roy itu prosedurnya sudah benar atau belum atau gimana? Prosedur penjemputan paksa. Ya sudah benar. Jadi begini, polisi ini bekerja dalam konteks hukum Indonesia, polisi ini bekerja 24 jam. Oh. Jadi 7 hari seminggu, 24 jam setiap sehari. Nah, itu konteks polisi bekerja. Cuman kan tentu sip-sipan. Polisi bekerja pagi, bekerja sore, bekerja malam, bekerja subuh lagi. Tapi dia kontinuitas ada. Polisi, nama orang polisinya beda-beda. Si A, si B, si C. Tapi mereka sip-sipan kan gitu. Jadi 24 jam itu polisi memang harus aktif. 5 jam atau 2 jam aja nggak aktif bahaya. Dan negara ini hidup karena polisi aktif 24 jam, dokter aktif 24 jam,
kemudian tentara juga aktif 24 jam. Begitu. Ya, jadi konsepnya begitu. Nah, dokter ini kan bisa siapa aja, yang malam siapa sama aja kan. Perawat juga begitu kan sama. Nah, polisi juga harus aktif 24 jam karena melayani negara kan, melayani masyarakat. Jadi semua tindakan polisi juga 24 jam. Jadi kalau penangkapan atau jemput paksa atau jemput bawa itu bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari, bisa subuh-subuh. Itu udah memang standar begitu. Bukan sesuatu yang kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang tidak lazim. Bahkan kalau pembunuh itu kadang-kadang jam 2 pagi, kapan waktunya atau perkara narkotika, kapanpun ada ya dijemput. Jadi itu lazim. Semua perkara adalah sama dalam konteks prosedur. Jemput bawa, jemput paksa, penangkapan, sama penahanan juga kadang-kadang malam hari. Kita udah banyak sekali ngalamin penangkapan yang jamnya pun kemudian tiba-tiba jam 2 pagi kita dipanggil mendampingi karena ditangkap jam 2 atau jam 4 subuh dipanggil ini pendampingan karena memang ditangkap jam 4. Jadi memang polisi 24 jam dan penangkapan juga 24 jam. Begitu. Nggak ada nunggu-nunggu pagi atau nunggu siang itu baru ditangkap, enggak. Pokoknya orangnya ada, kedet-kedetnya ketahuan lokasi di mana, waktunya dia sudah ada surat penangkapan ditangkap. Ada surat jemput bawa, dijemput. Jemput paksa. Jadi itulah yang memang sudah standar ya. Jadi kalau tadi dibilang Roy Suryo bilang kayak 30 PKI, ya menurut apa yang dialami oleh dia kan. Karena dia pernah nonton G30 PKI, terus kok saya sama kayak PKI gitu. Ya padahal dia ya namanya dia tersangka. Kalau dia mau samakan ya enggak, konteksnya beda. Karena PKI itu persoalan politik sama perilaku politik yang jahat, dan dia adalah persoalan dia sebagai tersangka. Tapi ya semua penangkapan sama modelnya begitu. Jam subuh-subuh juga kalau memang waktunya ditangkap, tangkap aja. Kalau subuh gimana cara nangkapnya? Coba pastikan bilang RT, bilang RW, getok pintu malam-malam. Mungkin yang sama kayak PKI-nya itu bukan Roy Suryo-nya ya. Yang sama kayak PKI-nya mungkin dia lagi tidur mimpi macam-macam, digedor-gedor kan kayak PKI aja gue kan gitu. Jadi begitu. Jadi ya itu nggak perlu inian ya sama Roy Suryo. Jadi pikiran dia atau apa yang dia alami mungkin dia menafsirkan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh PKI. Padahal memang penangkapan terhadap dia itu memang lazim. Penangkapan terhadap orang yang diduga tersangka juga lazim. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa subuh. Karena polisi bekerja 24 jam. Dan itu pertimbangannya ada di kepolisian, penyidik itu ya Bang ya? Bukan, kadang-kadang dicari orang ini pagi-pagi nggak ketemu. Nongkrong di Blok M, dicari Blok M nggak ketemu. Nggak taunya pindah ke Priuk, nggak taunya pindah ke. Jadi pas subuh-subuh dia baru ada di rumahnya. Pas di rumahnya lah, udah pas di rumahnya ya ditangkap kan gitu. Jadi sikon namanya, situasi dan kondisi. Gitu. Kemudian mereka soroti soal perlakuan petugas polisian yang datang menjemput paksa itu. Katanya masuk kamar sampai Roy gak diberi kesempatan untuk ganti pakaian, pakai sepatu dan lain-lain. Ya memang begitu. Oh jadi gak kayak bertamu ya, tunggu mandi dulu. Yang penting lapor RT RW, kemudian datang, ayo Pak buru-buru. Coba perhatikan penangkapan siapapun juga yang ditangkap polisi. Udah untung nggak diucapin selamat ulang tahun. Oh iya, pelaku-pelaku. Iya, narkoba. Jadi emang begitu penangkapan itu emang begitu. Bahkan ya udah, ayo berangkat sekarang. Kenapa? Karena penangkapan atau jemput paksa atau jemput bawa itu sangat situasional sekali. Kalau berlama-lama di rumah pun nanti kalau ada apa-apa orang bisa nyerbu. Orang nggak tahu kan ini ada apa, ada perampokan atau apa, orang bisa nyerbu. Makanya cepat, tegas, efisien, efektif. Nggak basa-basi ya. Jangan basa-basi gitu. Karena kalau basa-basi kelamaan terjadi salah isu, tiba-tiba keluarganya bilang ini maling, ada maling. Ya nanti kasus kan. Gitu. Makanya secepatnya begitu. Yang namanya ambil bawa, diambil dan dibawa langsung. Jemput paksa, dijemput dengan paksaan. Penangkapan ditangkap langsung bawaan begitu. Yang penting mengeluarkan identitas sebagai polisi dengan surat-surat yang lengkap. Paling tidak RT atau RW dikasih tahu begitu. Kalau lawyer dan lain-lain perlu dikasih tahu?
Ya lawyer dikasih tahu aja kami tangkap dia kan begitu. Yang udah juga begitu dari zaman dulu. Karena lawyer-lawyernya mengaku tidak diberitahu. Iya, subuh-subuh ya nggak usah dikasih tahu kan lawyer juga begini. Nggak seharusnya atau nggak wajib ngasih tahu ke pengacara itu. Dalam hal penangkapan penjemputan Iya, paksa. nggak wajib. Karena kalau Begitu. dikasih tahu, Kasih tahu kalau udah di kantor polisi baru nih udah kita tangkap nih sekarang di kantor polisi kan begitu. karena polisi juga harus menjaga itu ya. Iya kan Jangan yang penting ada surat perintah. Hmm. Prosedur formal kan surat perintah itu wajib. Gitu. Tapi kalau ngasih tahu pengacara, ya sudah kalau udah di kantor polisi kasih tahu nih orangnya ada kami tangkap di sini setelah di kantor polisi atau nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa. Yang penting yang paling dominan adalah keluarganya. Gitu. Keluarga tahu berarti keluarga pasti nggak satu pengacara kan nggak harus pengacara dikasih tahu, keluarganya dikasih tahu, enggak. Cukup kasih tahu keluarganya yang punya hubungan darah. Nih bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, anaknya kasih tahu nih kami tangkap ya, ini surat perintah penangkapan kan itu saksi kan, saksi keluarga itu paling penting. Kalau sudah keluarga dikasih tahu, ya pengacara otomatis dikasih tahu sama si ini, polisi. sama keluarga. Keluarga. Iya otomatis dong. Oke. Kalau Dokter Tifa harusnya waktu itu berangkat ujian itu juga bukan hal zolim gitu bang. Bukan, itu biasa aja itu. Saya mau pergi ujian ini gitu. Kata Dokter Tifa, Jadi harusnya hari gini, itu dia ujian. persoalannya begini. Persoalannya ketika harusnya kan tahap 2, sudah P21, tahap 2 orangnya ini ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul nih untuk penghadapan. Begitu. Nah, kan penghadapan ini kan memang harus dijalankan. Kalau ada toleransi yang terlalu lama berisiko juga, apalagi perkara ini kan ada gaduh-gaduhnya kan. Begitu. Sementara penghadapan kan penting tahap 2 ini kan. Kadang-kadang orangnya ngeyelan misalnya, ini udah waktunya dihadapkan, hari Kamis ya, nggak nongol, begitu kan begitu persoalannya. Coba waktu rencana penghadapan tuh hari Kamis datang tuh Roy Suryo sama Dokter Tifa, ya otomatis langsung dong dihadapkan, asal koordinatif aja ya, ya jalan, tapi kan mereka nggak muncul. Tentunya selalu ada panggilan untuk penghadapan tahap 2 itu selalu ada surat panggilannya. Jadi kalau dibilang nggak ada surat panggilan tuh nggak mungkin ya bang? Nggak mungkin, jadi tetap aja baik lisan, tulisan, apalagi ada wajib lapornya kan. Wajib lapor tuh bagian dari panggilan sebenarnya. Wajib lapor kan setelah lapor kan berangkat, tapi kan nggak muncul dari Kamis itu persoalannya. Jadi ya udah beresiko daripada ini panjang-panjang nggak jelas, sudah terbitkanlah surat jemput bawa namanya. Habis surat jemput bawa baru terbitlah surat penahanan gitu. Oke, berarti bisa dipastikan polisi sampai menjemput paksa itu karena hari Kamis itu mereka tidak datang. Iya, pasti nggak datang. Entah pakai fundamennya wajib lapor atau pakai surat panggilan, mereka nggak muncul gitu. Kalau mereka muncul di hari Kamis nggak mungkin di hari Jumat dijemput paksa. Karena hari Kamis nggak muncul itu. Oke, makanya dijemput paksa. Iya. Ya, polisi juga khawatir kan. Iya. Karena proses sudah lama, tinggal penghadapan. Penghadapan tahap 2. Jadi ya mau nggak mau ya dijemput bawa lah. Banyak kok yang begitu kan. Nggak cuma Roy Suryo. Banyak sekali terduga tersangka itu kalau nggak kooperatif juga akhirnya dijemput bawa kan. Nah, soal prosedur pemeriksaan medis itu bang, apakah semua tersangka yang akan diserahkan ke kejaksaan itu melakukan itu atau hanya orang-orang yang terindikasi sakit aja? Enggak, semua. Siapapun yang tersangka yang ditahan, itu sebelum ditahan wajib ada surat keterangan medis dari rumah sakit kepolisian. Kalau rumah sakit kepolisian nggak ada, dari rumah sakit atau klinik umum yang ada di dekat kepolisian yang bersangkutan. Gitu. Jadi setiap orang yang mau ditahan harus dicek kesehatannya. Tensi darahnya bagaimana, begitu, denyut jantungnya bagaimana, sakit apa tidak, baru setelah semua dalam keadaan bisa untuk ditahan, dibikinlah surat penahanannya. Jadi ada prosedur yang nggak boleh dilanggar, yaitu surat keterangan dari dokter tentang kondisi kesehatan yang bersangkutan. Oke, jadi kalau kemarin tuh dibilang tiba-tiba sakit itu, walaupun dia tidak sakit, tetap akan dibawa ke rumah sakit? Tetap. Nggak sakit pun tetap untuk cek kesehatan. Begitu. Orang kalau mau ditahan, penyakitnya serendah-rendahnya adalah stres. Begitu. Jadi karena mau ditahan tuh kan kegoncangan tuh pikiran kan. Kegoncangan pikiran membuat jantung juga
detaknya juga Lebih lebih kencang. cepat begitu. Tensi darah lebih tinggi Tinggi. gitu. Karena stres cenderung ke arah depresi kan, ketakutan kan. Gitu. Selalu begitu, tapi tetap harus dicek kesehatan. Oke, berarti kalau kemarin dokter Tifa keluar tiba-tiba pakai kursi roda itu bagian dari Bagian dari stres, ketakutan kan. Lemes kan? ya, ngebayangin bakal masuk tahanan. Ya. Kemudian diserahkan ke kejaksaan tahap 2. Kita Ya, udah bahas kemarin itu. Dan abang bilang nggak akan ditahan mereka ini. ya. Dan benar. Ya emang nggak ditahan. Nah, orang kemudian bertanya, kenapa nggak ditahan? Ya kan udah kita jelasin tuh Oke. yang kemarin. Nah, ini kan gini bang. Kan tahanannya ada 2, ada tahanan kota, tahanan rumah, atau tahanan apa? Sel gitu ya. Ya sebenarnya tahanan tuh tahanan rumah di rumah aja, tahanan kota ya sama aja kayak di rumah kan begitu kan. Nggak boleh keluar kota. Ya baru tahanan penjara gitu, seperti itu. Tahanan kota seperberapanya dari tahanan penjara kan, gitu hitungannya kan. Sama kayak tahanan rumah. Jadi ya itu udah masuk dalam masa penahanan juga gitu. Nah, cuman kasus-kasus seperti ini, kasus pencemaran nama baik pada umumnya kalau si tersangkanya kooperatif atau menyatakan bersedia mengikuti koordinasi mengikuti jalannya proses hukum, ya nggak ditahan. Kasus apa? Ya kasus seperti pencemaran nama baik, kasus penganiayaan ringan, misalnya, gitu yang tidak menimbulkan cedera, apalagi kasus mungkin perselingkuhan, begitu, perzinahan, itu bisa juga nggak ditahan itu. Nah, yang paling umum memang kasus pencemaran nama baik. Kita udah ngadepin berapa puluh kasus pencemaran nama baik, memang nggak ditahan. Yang paling dikenal tuh kasus yang Luhut LBP itu. Luhut Binsar Panjaitan. Dengan siapa tersangkanya? Haris Azhar ya? Haris Azhar. Ya kan dia nggak ditahan. Kasus Rasman Nasution dengan Hotman pencemaran nama baik, Rasmannya nggak ditahan. Iklim Hakim nggak ditahan. Rocky Gerung pernah juga kan? Ya. Dilaporkan PDIP. Ya, nggak ditahan juga. Gitu. Jadi kan memang kasus pencemaran nama baik memang nggak ditahan sebenarnya. Oke. Begitu. Jadi ya tentunya pihak kejaksaan juga memahami ini dan mereka memakai pakem-pakem yang sudah ada. Justru kalau jaksa menahan itu malah timbul, kok kenapa kasus-kasus pencemaran nama baik yang lain nggak ditahan, kenapa ini ditahan? Gitu. Alasannya apa? Diskresinya seperti apa nih kebijakan jaksa nih kan begitu. Justru dipertanyakan oleh banyak khalayak. Kenapa? Mengingat kasus-kasus pencemaran nama baik yang lainnya nggak ada yang ditahan. Gitu. Makanya kita bilang, memang kasus pencemaran nama baik memang nggak ditahan. Nggak cuma kita ngomong begitu. Satu pengacara juga ngomong gitu, Hotman Paris kan begitu juga kan. Ini sebaiknya nggak ditahan. Ya memang pakemnya begitu, nggak ditahan. Begitu. Yang bilang harus ditahan karena sebel aja sama Roy Suryo. Gitu. Kalau kita kan nggak sebel sama orang itu kan. Namanya berperkara. Jadi kalau orang bilang ada yang intervensi dan lain-lain itu? Nggak ada intervensi. Emang pakemnya jaksa, kebijakan jaksa memang begitu. Memang nggak ditahan? Ya memang nggak ditahan. Makanya kita bilang memang nggak bakal ditahan. Kalau ditahan malah aneh. Gitu. Ini kan kasus standar ya, yang sudah ada banyak presiden yang menyatakan tidak ditahan. Terus kalau ditahan berarti ada sesuatu nih. Mungkin si Roy Suryo ini ngulang-ngulangin perbuatannya, Dokter Tifa juga begitu kan. Tapi kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, paling nggak 3 bulan atau 4 bulan belakangan, dia udah nggak ngulangin perbuatannya tuh. Begitu. Dan wajib lapor. Ya udah wajib lapor, nggak ngulangin perbuatannya, kooperatif kan. Ya sudah. Apa dasarnya menahan? Gitu. Kalau kasus pembunuhan ditahan, kasus pencurian ditahan, kasus narkotika ditahan, kasus judi ditahan, ya emang harus ditahan. Tapi kalau pencemaran nama baik. Kemudian kan kemarin mereka waktu di proses penyidikan mereka statusnya tahanan kota. Ya. Kalau ini gimana bang? Ya belum tahu tuh jaksa bikin tahanan kota apa tidak. Kan yang tahu jaksa sama si ini, sama si tersangkanya kan. Jaksa kalau tahanan kota dia bilang aja ke publik, ya kami tahanan kota gitu. Tapi kan nggak bunyi jaksa bilang tahanan kota kan. Yang jelas tidak ditahan gitu aja. Lalu kemudian gini bang, kan kemarin waktu status tahanan kota mereka masih bisa bicara di media dan lain-lain. Ini juga sama.
Kelihatannya ada kesepakatan antara jaksa dengan tersangka dan pengacaranya. Ya, kami ngambil keputusan tidak menahan Anda. Kan ini kan nggak cuma Dokter Tifa sama Roy Suryo kan, sama yang lainnya juga Ada ya. Rizal Fadila, ada Ya, Tri kami Kurnia. tidak menahan Anda, tapi dengan catatan Anda tidak mengulangi perbuatannya, atau Anda jangan menghilangkan barang bukti, atau Anda jangan bikin gaduh, kan begitu kan. Ya, tentunya kesepakatan itu yang dijalankan. Itu kesepakatannya. Ya, Walaupun yang disampaikan itu alasan normatif lah, tidak menghilangkan barang bukti, kooperatif apalagi itu, ya, tidak mengulangi perbuatan gitu. ya. Tapi itu memang jadi kesepakatan dengan jaksa. Ya kesepakatan, pasti omong-omong gitu, pasti ada Iya. omong-omong gitu. Ya, Roy, kata jaksa, lu nggak ditahan ya, kelaziman ya, tapi janganlah kau bikin kacau-kacau lah, ikutlah petunjuk kami kan begitu. Oh siap, merdeka, kata Roy gitu. Dari Polda udah pakai batik bang ke itu. Iya, kejaksaan. ya memang kalau penghadapan memang pasti pakai baju rapi. Bukan rompi oranye. Ya bisa juga kalau nggak punya baju kan pakai rompi oranye aja kan udah. Nggak pakai baju dong, rompi dong. Iya, nggak sebenarnya rompi-rompi itu nggak wajib lah dalam hukum di Indonesia itu. Sekarang ini ya, apalagi hukum di Indonesia kan lebih mengedepankan restorasi ya. Restoratif. Ya, Restorasi. membangun manusia Indonesia kembali lagi seperti jadi baik. Ya. Kalau kemarin dia jahat, jadi lebih kepada itu. Termasuk Roy Suryo ini. Dan itu berhak menolak ya bang. Siapa? Tersangka. Untuk? Pakai rompi. Kalau dikasih boleh gak dia nolak? Ya kalau dikasih itu tandanya suruh make kan gitu. Oh, gitu pakai aja lah kan begitu. Cuman nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi lebih bagus pakai kan, pertahanan begitu. Lebih bagus pakai. Tapi nggak pakai nggak apa-apa, karena nggak ada kewajiban sebenarnya. Artinya gentle ya kalau mau Iya, pakai. Iya, kalau pakai gentle ya memang. Tergantung kasusnya juga. Ada kasus yang mau lu pakai lu udah ngebunuh masih nggak mau pakai juga kan gitu kan. Seperti itu. Misalnya kasus pembunuhan kan begitu. Jadi begitu. Tapi sekarang lebih bagus karena humanis ya. Lebih humanis. Ketika untuk sidang dia pakai baju putih sama kopiah begitu. Ya rata-rata sidang, ada yang sidang di mana itu satu grup ini dibawa jaksa tapi pakai batik semua sidang kan begitu, lebih humanis kan. Karena KUHP yang baru memang mengajarkan itu. Humanisme dalam proses penanganan perkara-perkara kriminal. Oke, jadi kalau itu sebenarnya bukan masalah. Bukan masalah. Nah, kalau menurut abang masalahnya apa ini dari ribut-ribut antara masalahnya sebel aja gitu kan, masalah sebel kelompoknya Jokowi, Pak Jokowi, para pengacaranya. Saya sebel ini orang ini ribut aja begini, jadi kayak berantem sendiri, berantem antar mereka kan. Pengacara dengan pengacara berantem aja gitu kan. Sebel sama sebel. Jadi kubu-kubuan kan. Orang kalau udah kubu-kubuan kan pasti apalagi saling bertentangan ya. Lawan kan pasti saling sebel. Refli Harun sama Koisunuddin sebel tuh sama adik siapa? Ade Darmawan CS. Terus si Egy Sujana sama Rismon sekarang sebel sama tuh ini sama Roy Tifa, sebel juga sama pengacaranya, saling menegasikan secara ini ya. Perang kata-kata gitu, perang di media juga begitu. Kita juga nggak boleh begitu kan, nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, kita hukumnya aja bagaimana. Betul. Sama ya kita lihat yang bijaknya bagaimana, kita ngelihat gitu. Oke, kemudian persidangan ini yang dipindahkan ke Jakarta Timur. Ini soal tempat doang atau apa nih bang? Biasanya kalau dalam kasus-kasus begini tiba-tiba kan kalau kita orang awam kan kita kira gini ya, selama ini polisi penyidik itu koordinasinya sama selatan. Kok pas sidang di timur? Ya begini, kalau sebenarnya wewenang sidang ini itu memang berdasarkan lokusnya, lokus deliktinya itu kan begitu. Nah, kemungkinan memang ada tempat kejadian yang di wilayah Jakarta Timur yang menjadi laporan, gitu. Laporan lokus pertama tuh. Jadi kemungkinan Pak Jokowi ini melaporkan suatu kejadian di wilayah Jakarta Timur, di mana ada terjadi di Hotel A di Jakarta Timur, di mana mereka menyampaikan penghinaan terhadap Pak Jokowi, mencemarkan Pak Jokowi kan di Jakarta Timur, begitu. Itu lokus. Nah, Roy Suryo dan Dr. Tifa dan yang lain-lainnya itu ketika mereka melakukan tindak pidana, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ini mungkin nggak cuma di satu tempat,
hari ini di hotel A di timur, hari besok di hotel B di Jakarta Pusat, hari besok di lapangan di Jakarta Selatan kan. Karena banyak tempat itu kan, diambil salah satu tempat yang di mana lokusnya terjadi. Bisa di selatan, bisa di timur, bisa di pusat, tergantung pemikiran jaksa, kewenangannya jaksa menentukan yang paling pas di mana berdasarkan undang-undang. Misalnya, tempat kejadian pertama itu adanya di Jakarta Timur, ya udah di situ aja sebagai TKP-nya, tempat kejadian perkara, begitu. Oke, tapi nanti jaksa kan katanya kalau ada PDO 1 tuh udah tahu jaksanya. Nah ini nanti jaksanya jaksa yang mana bang? JPU di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Iya, atau? gini, jadi jaksa tetap Kejati. Oh yang Kejati sebagai pemimpin utama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai pimpinan utama yang menangani perkara di wilayah perkara Kejaksaan DKI dibantu Jakarta sama jaksa di timur, jaksa Kejari Jakarta Timur. Jadi tim ini selalu gabungan antara Kejari, Kejati dengan supervisi dari Kejagung, selalu begitu. Karena ini kasus nasional kan, gitu. Jadi tetap, tapi biasanya leadernya itu adanya di Kejati, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Siapa itu? Tentunya mereka yang menjabat di wilayah Pidum, kejaksaan yang membawai bidang pidana umum. Gitu. Oke, dan itu yang milih Kejati, yang menentukan. Iya, mereka sudah dipilih Kejati, tapi sudah ditunjuk pastinya. Di SPDP kan sudah ada tuh siapa yang ditunjuk tuh, siapa yang nangani perkara. Siapa tuh bang? Siapa? Wanita kali kayaknya. Oh wanita ya. Tapi abang tahu itu pasti wanita itu ya? Tentu ada wanita ada pria kan, namanya jaksa, tapi ketuanya siapa kira-kira? Kalau di Kejati itu ada ketuanya wanita atau Pidum itu ya. Tapi dialah yang memimpin itu. Menurut abang ini kan kelihatannya ada sedikit pesimisme dari kubu Jokowi. Karena kemarin pasti mereka berharap ditahan. Iya, harapan. Kemudian tidak ditahan, lalu mereka berpikir wah ini jangan-jangan. Kalau menurut abang di pengadilan nanti akan seperti apa perkara ini? Ya ini di pengadilan sama seperti kasus Rocky Gerung tuh zaman dulu bagaimana jalannya. Sama kayak kasus Haris Azhar bagaimana jalannya. Sama kayak ini yang udah dialamin ya. Sama kayak kasus Rasman Nasution bagaimana jalannya. Ya seperti itulah. Oh, jadi nggak ada yang istimewa sebenarnya. Jadi sama aja namanya persidangan kan. Jadi tidak ada yang kemudian dianak-emaskan, tidak ada juga yang dianaktirikan. Hukum ini bagi jaksa dianggap sama aja, berlaku kepada siapa saja kan begitu. Makanya ketika Rasman Nasution tidak ditahan, ketika Iklim Hakim tidak ditahan, ketika Haris Azhar tidak ditahan, ketika Rocky Gerung tidak ditahan, ini contoh-contoh ya penyebaran nama baik. Ya berarti kan masa ya iya Roy Suryo sama ini ditahan kan begitu. Jadi tidak ditahan itu sebenarnya bukan hal yang perlu jadi. Iya bukan hal yang minus, bukan. Memang itu pakemnya. Justru kalau kita lihat Roy Suryo sama Dr. Tifa ditahan, buat apa mereka ditahan coba? Kasusnya penyemaran nama baik. Kalau mereka ngebunuh orang tuh ditahan tuh. Karena potensi akan membunuh orang lain lagi kan begitu kan. Kalau mereka kemudian terus muncul di TV tuh bang, di pemberitaan. Ya sekarang begini aja. Waktu Rocky Gerung kemudian di sidang, apa dia nggak muncul di TV tiap hari ngomong macam-macam. Waktu Haris Azhar di sidang di pengadilan waktu dia dianggap mencemarkan si Luhut, Pak Luhut ya LBP, apa kemudian dia nggak boleh bicara di TV? Kan boleh. Dia bicara di media kan boleh dia bicara-bicara. Waktu Bang Rasman Nasution di sidang kan dia bicara terus tuh di media. Oh berarti nggak masalah dong ya? Nggak masalah memang. Yang jadi masalah nanti kalau apa? Ya kalau sebel si kubunya Pak Jokowi sebel ya masalah. Atau kubunya si Pak Roy Suryo juga sebel ya masalah juga. Namanya yang sebel kan jadi masalah. Kalau Roy misalnya kan dia juga sedang dilaporkan oleh DHL terus oleh Egy gitu. Kalau alasan itu apa itu? Nggak bisa, itu kan masih proses-proses penyidikan itu kan berbeda kasusnya. Gitu nggak bisa dijadikan alasan tumpukan seseorang harus ditahan. Jadi walaupun nanti dia berkasus juga itu bukan alasan. Iya, alasan beda lagi kan, gitu. Kasusnya beda. Kecuali dia mengulangi kesalahannya. Ya, kecuali dia mengulangi perbuatannya
menghina Jokowi lagi, Heeh. kemudian jaksa tahu, ya udah daripada lu menghina melulu, lu tahan aja deh gitu. Nah, itu alasan dari jaksa untuk menahan tuh ada. Oke, selain itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi kita kadang-kadang jangan juga menganaktirikan Roy Suryo. Oh dia harus ditahan. Nah, namanya kan kita anaktirikan dia juga tuh kan. Iya, Soalnya biar gimana dia begitu-begitu tuh anak bangsa juga. betul. Pak Jokowi juga begitu-begitu kan anak bangsa juga. Jadi harus imbang. Jadi itulah yang disebut keadilan kan. Gitu. Jadi bersyukurlah Pak Roy Suryo, jaksa masih punya rasa adil. Dan buat kubunya Pak Jokowi, ya hukum memang begitu. Nggak boleh hukum menganak-emaskan atau menganaktirikan. Jadi jangan juga beranggapan ini ada intervensi dari langit atau dari mana, jangan. Ini memang pakemnya jaksa begitu. Kemudian ini kan udah pasti ke pengadilan lah Bang ya. Pasti. Kalau orang bilang ada deponering, Apa itu deponering? deponering Deponering itu adalah perkara dibekuin aja Di- itu. iya. Pertimbangan dari jaksa itu, didep aja. Karena kalau perkara ini dijalankan malah akan timbul kericuan atau kerusakan yang lebih besar, perkara didep. Itu tujuan-tujuan deponering. SP3 karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, itu SP3. Deponering itu misalnya kalau perkara ini diteruskan, nanti malah timbul orang negara kacau. Nah, itu didep. Itu adalah diskresi dari jaksa yang paling ultimate terhadap perkara yang dianggap malah membahayakan kalau disidangkan. Baru deponering. Atau perkara dianggap kemudian di-clearkan, udah dianggap nggak ada perkara, lepaskan. Pernah ada kasus Abraham Samad sama siapa Bambang Wijayanto tuh yang jadi tersangka akhirnya didep kan. Nah itu karena kalau dijalankan belum bisa karena malah membuat kontraproduktif terhadap sistem ketatanegaraan atau kenegaraan kan pernah kan begitu. Tapi kalau kasus Surya ini kan kasus pribadi nih, pencemaran nama baik. Kalau kasusnya si siapa tadi? Si Abraham Samad itu kan kasus politik itu kan, sifatnya politik kan antara cicak buaya itu kan zaman dulu kan. cicak Kan pernah itu kan dia habis ditahan, dilepaskan, udah nggak diproses lagi, di deponering kan, untuk kepentingan yang lebih besar kan begitu. Nah itu sifatnya betul-betul diskretif, harus ada alasan pembenar juga terhadap deponering kan. Tapi kalau kasusnya Roy Suryo ini kasus pencemaran nama baik biasa dan ada korbannya, bukan kasus politik ini sebenarnya. Yang timbul ini adalah kasus pidana biasa, tapi bisa terjadi aura di belakangnya adalah aroma politik kan begitu. Dari mana itu Abang bisa tahu? Apa? Ada aroma politik itu? Ya tanya aja sama Pak Jokowi. Ada nggak aroma politiknya? Ada ini kayaknya nih saya baca-baca nih. Di kubu Roy Suryo juga tanya aja, Pak Roy Suryo, ada nggak aroma politik? Ada aroma politiknya, ada ini. Karena di perkara ini ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada kubu yang karena seirama politik berkubu sana, ada kubu yang lain dengan irama politiknya berkubu di sini begitu. Oke, jadi kalau ada semacam pernyataan dari pihak Roy misalnya, ini Pak Jokowi ini menggunakan segala cara supaya Roy ditahan, itu nggak ada, nggak masuk akal. Ya karena memang jalannya hukum begini, seperti inilah jalannya hukum gitu. Jadi Jokowi pakai siapa-siapa enggak, Roy Suryo pakai siapa-siapa juga enggak, karena baik jaksa adalah independen, baik kepolisian adalah independen. Roy Suryo itu perkaranya itu sama Dr. Tifa di polisi itu panjang itu. Tapi apakah polisi melakukan penangkapan di depan atau penahanan di depan kan tidak. Dijalankan aja terus sampai pada titik mau tahap 2 supaya aman tahap 2-nya ya tentunya orangnya harus diamankan dulu untuk dikasih ke jaksa. Jangan sampai mau dibawa ke jaksa orangnya lari ke sana lari ke sini kan begitu. Kan begitu. Iya. Begitu. Berarti harus ditahan deh. Itu sebenarnya ini persyaratan formal biasa ya Bang ya. Biasa persyaratan formal. Bahwa kayak gini, kita ini mau lebaran ya, mau Natalan, kita mau potong ayam. Ayam biasanya keliaran kan, ini mau dipotong besok nih. Tangkap dulu dong biar besok itu aman tuh. Sama kayak kurban. Sebelum kurban besok ya paling enggak diamankan dulu lah itu. Diikat dulu kambingnya, kasih makan dikit gitu. Tapi kalau enggak ada acara kurban juga kambing dilepas aja suruh makan sendiri kan begitu. Oke. Di angon-angon. Digembalakan di Iya, itu aja padang. supaya siap-siap kan begitu. Ya itu contoh-contoh sederhana pakai ilmu binatang kan. Gitu. Sama kayak Rasul juga supaya dihadapkan tahap 2 aman itu diamankan dulu lah. Supaya nanti pas hari hanya dia bisa dibawa dengan posisinya memang dibawa kan. Gitu.
Tapi kalau misalnya Roy kemudian melakukan kejahatan atau mengulangi perbuatannya itu Ya, pasti. baru itu nggak ada nanti jaksa diskusi tuh ya. timbang-timbang, masuk nggak unsur supaya ditahan, Hmm. supaya nggak ngulangin perbuatannya begitu. Oke, kalau dibilang mereka ini kan lumayan intens bicara di media ya, baik media mainstream, Ya kan boleh media bicara podcast. di media boleh ya. Hmm. Jadi siapapun yang jadi tersangka memang sebenarnya boleh bicara di media gitu. Boleh, nggak ada larangan itu kan. Kalau apa yang mereka sampaikan menimbulkan polemik dan Kalau yang mereka gesekan, banyak kok setiap pernyataan-pernyataan tersangka yang tiba-tiba diwawancara sama media kadang-kadang menimbulkan polemik. Seorang Ahmad Joni pun ketika kasusnya narkotika dia bicara di depan media kan menimbulkan polemik juga kan. Seorang Nikita Mirzani ketika di sidang dia bicara depan media kan menimbulkan polemik juga kan begitu. Sama aja, Rosyuri juga gitu nanti sama Dokter Tifa. Emang nggak boleh mereka ngomong kayak Nikita Mirzani? Ya kalau medianya nyodok mereka bisa ngomong ya jalan aja begitu. Gitu. Jadi sama aja kayak kasus-kasus lain tuh. Nikita Mirzani waktu dia berada di luar atau bahkan di dalam tahanan pun dia bisa bicara tuh. Selama ada media. Selama media dia bisa bicara tuh, dia bisa bicara dikutip aja begitu pembicaranya. Apakah kemudian Nikita Mirzani kemudian dijejak-jejak kan gitu. Nikita Mirzani kan ditahan bukan karena kasus pencemaran nama baik, tapi karena kasus penggelapan penipuan kan, begitu kan itu memang harus ditahan penipuan penggelapan tuh. Sekarang kan orang bilang no viral no justice. Artinya bukan sekedar viral doang, perkara-perkara yang mendapat sorotan publik dengan sangat luas itu biasanya kadang-kadang hakim terpengaruh juga gitu Bang. Nah sementara mereka ini kan sering di media terus membuat narasi-narasi yang bisa mempengaruhi opini publik lah. Ya kadang-kadang hakim terpengaruh tapi banyakan enggak. Hakim tuh udah kebanyakan perkara, mana dia peduli sama ini. Hakim itu ya 1 hari itu 10 perkara tuh mereka harus proses sidangkan kan. Mana mereka peduli itu sama berita-berita di media. Iya nggak peduli. Hakim itu udah diajarkan untuk tidak peduli sama opini. Opini-opini sosmed, opini pemberitaan tuh mereka harus berada di jalur keyakinan hakim. Sama jalur undang-undang begitu. Ketika di pengadilan ya keyakinan hakim. Iya. Mana demo di depan pengadilan juga hakim cuma santai-santai aja di ruangannya, pas sidang dia datang begitu. Oke Bang. Lalu ada satu pernyataan awal Abang yang dari awal kita wawancara itu mengatakan mereka ini pasti masuk penjara. Iya, jadi mereka pasti masuk penjara kalau Jokowi bilang atau memperlihatkan ijazahnya, ini ijazah saya, ini asli, dan ini saya ada menunjukkan ijazah saya ini asli, dan itu dikuatkan oleh saksi-saksi yang lain, yaitu dari UGM. Tapi kan kita sudah bisa baca, UGM sudah bilang ini asli. Jokowi bilang bahwa ijazahnya ini asli, UGM bilang asli. Cukup. Masuk penjara. Masuk penjara. Kapan? Nanti kasasi putus baru eksekusi. Sampai kasasi ya, ingkrah ya. Iya karena Roy pasti dia akan banding dia akan kasasi kan. Setelah kasasi ingkrah baru masuk penjara. Terus PK. PK kan nggak mempengaruhi masuk penjara apa enggak, nggak mempengaruhi dia masuk penjara. Ingat kan waktu dia ditangkap kemarin itu kan, dijemput bawa dia waktu keluar dari pintu Polda mau masuk ke ruang tahanan kan dia jalannya lempeng aja. Jalan lurus, senyum dikit, kayak orang nggak punya harapan kan. Tapi ketika dia tidak ditahan tuh merdeka. Tapi apakah benar? Ya benar begitu. Orang kalau ditahan pasti ya kayak Rosyuri gitu. Tapi ketika dia dilepas kan senang. Ya merdeka dong, namanya merdeka itu. Walaupun belum tentu ini belum akhir ya. Ya kan dia udah ngerti itu. Ini belum akhir, tapi paling enggak dia hidup udah bebas sampai 3 tahun ke depan kan begitu. Yang kecewa siapa? Yang mengharapkan si Rosyuri ditahan. Gitu. Kita sebenarnya nggak tega ada orang ditahan itu karena 1 hari aja berat di dalam tahanan itu. Gitu. Tapi kan ada rasa gemesnya, keselnya sebenarnya ini orang udah melecehkan, udah ini nggak ditahan juga ada. Tapi memang hukum kita terhadap penyebaran nama baik memang begitu rata-rata. Oke, tidak ditahan, gitu. Tapi belum tentu tidak dipenjara. Belum tentu tidak penjara. Dan Abang yakin sekali mereka ini pasti dipenjara. Ya kan putus bersalah kan. Kalau ijazah Jokowi asli, UGM menyatakan asli, selesai kan. Iya.
Ya kan kita pasti punya pemikiran 90% juga ini asli kan Iya. begitu. Bahkan kita yakin ini asli memang orang kuliahnya ada kok kan gitu. UGM sudah bilang, yang penting UGM sudah bilang ini asli begitu. Hmm. Ya sudah beres kan. Berarti Nah. kan mereka bersalah. Ya, nah soal keaslian itu kan sekarang ada diskusi lagi, Ya. ada semacam perdebatan gitu. Harusnya sebelum masuk ke persidangan dibuktikan dulu ijazah itu asli apa enggak. Begini, kalau pembuktian ijazah asli satu-satunya cara cuman dari lembaga yang berwenang, yaitu di mana Jokowi kuliah atau lembaga di mana yang mengeluarkan ijazah itu. Siapa yang lembaga yang paling berwenang kalau kasus UGM. ijazah? UGM. UGM bilang apa? Kan sudah di dalam kesaksian bilang dalam BAP atau dalam dia penerangan kepada publik dia bilang ijazahnya asli. Ya sudah. Ditambahin sama Rocky Gerung lagi, orangnya palsu. Jadi kan kata Rocky Gerung. Kita jangan Rocky Gerung juga ada juga uang dia kuliah di UI kan gitu. Oh iya, Mana dia tahu juga UGM? nggak boleh ya. Dia nggak boleh dia kuliah di iya UI. dia kuliah di UI kan. Walaupun pakai ilmu filsafat dan Iya. lain-lain, hermeneutik apa Pakai segala itu nggak pakai boleh ya. segala macam ilmu terawangan juga dia tetap kuliah di UI. Rocky Gerung ini sama kayak kita nih kuliah di UI ini. Ya, kita kalau ngomongin Rocky Gerung boleh, dia ngomongin kita boleh tuh, sama-sama tahu isinya kan. Sama di UI. Tapi kalau kita ngomongin UGM ya kita percaya aja kata UGM lah. Uang kita nggak tahu UGM seperti apa gitu. Dan dia yang punya kewenangan. Dia punya kewenangan, jadi kita percaya aja kata UGM kan. Siapa pejabat berwenang UGM? Ya rektornya sama manajemennya kan begitu. Jadi kalau ada pendapat yang bilang, ya buktikan dulu ijazahnya baru apa itu namanya? Ya mereka melanggar kaidah-kaidah yang benar lah kan begitu. Jadi mereka melanggar yang begitu. Mereka namanya orang udah nggak percaya, ya sudah nggak percaya. Orang kalau dari awal udah nggak percaya surga, sampai kapan nggak percaya surga itu. Kecuali ditampol seperti Saulus itu ya. Ya. Berubah jadi Paulus dia. Bang Vincent percaya surga nggak? Nah ini aja nggak, masih ragu-ragu. Percaya lah Bang. Emang udah pernah ke sana? Kata orang. Ya, kata orang juga nggak pernah ke sana. Lah kan kata guru kita iya Bang. Oh iya. Kalau Yesus kan sudah ke sorga, begitu. Masuk pendeta lagi ntar. Kalau kita kan belum, orang-orang ngomong. Iya kan tadi kata dia, aku nanti ada itu, saya siapkan tempat di sana ya kan. Ya kita percaya, kalau nggak percaya ya gimana Bang? Iya, ya makanya kita tanya Bang Vincent percaya nggak? Percaya. Ya, nanya kita dong. Percaya nggak Bang? Ya percayalah gitu. Masa kita nggak percaya? Hidup ini daripada kita timbang-timbang percaya nggak percaya, yakin ya kan? Surga ada aja deh. Gitu. Soalnya kalau kita bilang surga nggak ada, ternyata dia ada kan kita ngerugi. Mending kita kalau yang begitu ini percaya aja, surga ada gitu. Siapa tahu kita memang surga ada, berarti masuk surga kita udah percaya duluan kan? Gitu. Abang pernah bilang ini penelitian abal-abal. Siapa? Abang. Siapa yang abal-abal? Penelitian. Rosuryo. Emang abal-abal. Tapi mereka tetap yakin mereka peneliti dan itu yang membuat mereka begini. Penelitian itu ada metode penelitiannya, ada objeknya, ada yang diukurnya, ada statistiknya, ada hitung-hitungannya, ada eksperimennya, begitu. Kan macam-macam metode penelitian. Sekarang untuk metode penelitian tentang ijazah kan nggak bisa dilihat dari jauh. Ijazahnya diambil yang punya Jokowi, dicek sama mereka tuh di lab krim atau di forensik, baru ketahuan tuh ijazahnya asli atau palsu. Begitu. Ijazah aslinya, ijazah yang mau diteliti itu yang dibawa, bukan fotokopi diplototin. Begitu. Itu yang disebut abal-abal. Begitu. Gini, kita mau ngecek ini handphone. Handphone ini asli apa enggak? Kalau kita cuma fotonya doang ini gimana kita ngeceknya? Kita harus buka nih handphone asli apa enggak sih nih? Handphone apa ini kan begitu kan? Kita baca bener nggak ada WA-nya, ini WA dari siapa ini kan gitu kan, isinya siapa kan begitu Bang Vincent ya. Jadi kita ambil contoh, kita lihat handphone begini kan, kayak kita lagi ngeliat game. Saya tahu Bang, kalau saya diam aja Bang. Lanjut ya Bang. Oke, jadi sebenarnya proses kemarin walaupun panas ribut-ribut, ada reaksi keras dari lawyer Pak Jokowi, itu relawan Pak Jokowi itu biasa lah ya. Biasa Pak Jokowi kadang-kadang, bahkan Pak Jokowi sendiri kan tenang-tenang aja itu sebenarnya nggak sebel. Yang sebel itu orang-orang yang dekat Pak Jokowi atau yang merasa membela Pak Jokowi ini kan, karena kan harus menceritakan bagaimana kekuatan pembelaannya, bagaimana tingkat fanatismenya kan begitu kan. Di wilayah Rosuryo juga gitu.
Refli Harun tuh harus benar-benar tegar dia membela Roy Suryo, karena dia memang pembela. Koi Suni dia juga sama juga dia membela tuh. Puas kata dia gitu. Puas nggak? Ya puas lah Bang. Ya itulah. Puas. Kemarin saya sudah ngomong. Puas bukan karena kita nggak suka Roy. Enggak, kita lagi jadi Koisunudin. Puas. Sekarang balik lagi kita ke Koisunudin sama. Kalau pertanyaan itu diajukan ke Abang sama Koisunudin. Puas kalian? Biasa aja kita begitu makanya gitu jawabnya begitu. B aja, biasa aja. Tapi kalau sekarang kita balik nanya ke Koisunudin sama si Refli, puas? Pasti dia jawab, puas bos. Oh ya karena udah bebas. Sama-sama puas. Sama-sama puas. Begitu. Jadi sebenarnya itu bentuk-bentuk dari emosional manusia. Ada manusia senang melihat orang lain susah. Ya kan? Mungkin karena dinamikanya ini loh. Iya, dinamikanya. Jadi soalnya di perdebatan itu jatuh-jatuhnya kelihatannya kayak saling ngeledek gitu loh Bang. Iya kan? Iya, memang begitulah manusia kan. Saling ngeledek. Lu ini. Begitu si Roy ditahan sama Polda kemarin, bersoraklah pendukung Pak Jokowi ya kan. Sebaliknya gantian. Begitu dilepas sebagai kejaksaan kayak ini. Sepak bola. Iya. Sepak bola tandang kandang kan. Iya, penggemar gol. Kandang kita menang. Ya. Tandang kalah gitu. Ada orang senang lihat orang lain susah. Ada orang susah lihat orang lain senang. Begitulah manusia. Itu tergambarkan dalam perkara ini ya. Iya, dalam paradigma dari hubungan antara kubu Jokowi sama kubu Roy Suryo dalam konteks hukum yang berjalan. Jadi kalau Abang lihat Bang, kita agak keluar sedikit selama perjalanan ini kan udah mau masuk persidangan nih. Ya kan? Udah hampir di ujung lah walaupun katanya harus dipanjangin sampai 2029. Kita nggak percaya itu kan, kita ngobrol soal hukum. Kalau politik ya udahlah biar aja. Dari perdebatan yang terjadi di televisi itu Bang, ada beberapa poin atau catatan Abang yang memperlihatkan bahwa ini nggak sehat nih diskusinya. Diskusi di mana aja antara kubu Jokowi dengan kubunya Roy ini. Ya memang mereka kan membela kepentingannya. Jadi diskusi antar satu kubu ini ya sehat. Diskusi antar kubu ini juga sehat juga berdasarkan kesehatan masing-masing kan. Tapi kalau mereka diadu ya menjadi nggak sehat, terutama buat kita yang melihat kan, gitu. Jadi mereka pasti nggak sehatnya apa? Karena kok mereka saling melecehkan pertama, kok mereka saling kemudian menghujat kedua, gitu. Bahkan saling berantem gitu kan, ketiga. Jadi bagi kita yang normal-normal ini untuk melihat keduanya posisi itu kan berarti kan nggak sehat. Nah, tapi kalau kita terlibat di dalamnya untuk menjadi penonton pun sebenarnya udah nggak sehat sebenarnya, gitu. Tapi inilah yang disuguhkan oleh demokrasi Indonesia dan hukum Indonesia, gitu. Karena ada kebebasan pers juga yang mempublikasikan kan. Cuman memang kedepannya harapannya TV-TV ini harus bijak juga, jangan mempertontonkan yang begini-begini secara terus-menerus. Tapi kita cuma punya harapan. Tapi kalau TV kan mereka media, mereka cari untung. Kalau nggak ada berita yang seperti ini, mana untung sih? Mana ada iklan masuk kan begitu. Ya sudahlah, namanya orang cari untung ya. Yang penting masih dalam taraf-taraf yang bisa ditoleransi ya kita okekan aja lah begitu. Berarti kita nanti bikin debat juga lah di sini Bang. Sama? Abang dari Abang kan pengamat. Iya. Firdaus dari pihak Jokowi. Iya. Terus siapa kita undang dari pihak Roy ya? Ya mereka berantem di sini. Ya berdebat. Oh berdebat. Abang moderator ya? Oh iya nggak apa-apa. Ini. Tapi nanti Abang pro ke Firdaus pasti kan teman. Oh enggak juga. Nah, kita kalau suruh jadi pengamat jadi wasit kan begitu. Waktu di TV One itu kan yang si Julianus Sembiring berantem sama Sunan Kalijaga itu kan. Iya. Yang mereka berantem di sebelah. Iya. Abang makan cemilan di sebelah sini kan. Iya Kak. Seolah nggak ada apa-apa gitu ya. Ya emang nggak ada apa-apa itu. Bang Deo biasa ada dia tengah masa tawuran kali ya. Iya memang dari muda kita banyak lihat orang tawuran terus kita nongkrong aja ngeliatin. Tapi by the way banyak yang Abang tahu sebenarnya walaupun Abang nggak terlibat di perkara ini kan. Tapi banyak yang Abang tahu tentang kasus ini. Ya ini Abang kan sebenarnya orang kepolisian apa orang kejaksaan nih Bang?
Kita orang biasa-biasa aja. Iya kan waktu di penyidikan kemarin abang bilang, ini tidak ditahan kan, tahanan kota kan. Ya kan, kemudian pasti nih P21 ya, P21 Ya. jalan ya, walaupun pengumumannya tidak ada kata P21 yang kita udah bahas Ya. itu. Waktu sebelumnya kita ngomong abang bilang ini nggak akan ditahan. Ya. Kayaknya abang ada di dua-dua ini nih Nah, instansi. kita lebih kepada pengalaman hukum Bang Vincent. Oke. Pengalaman hukum gitu. Bukan karena dengar sana. Semakin kita punya pengalaman hukum yang panjang, semakin juga kita punya pertemanan yang panjang dengan para aparat penegak hukum. Nah, gitu. ini penting nih buat para lawyer ya. Ya, semakin juga kita punya hubungan kepercayaan yang tinggi. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Apalagi dengan sesama aparat penegak hukum. Betul. Karena lawyer tuh masuk APH kan Bang ya? APH, gitu. Jadi sesama APH jangan saling nunjuk-nunjuk lah ya. Ya, saling tahu boleh, saling dikasih tahu juga boleh. Dari siapa yang abang kasih tahu selama perkara ini? Ya, dikasih tahu. Apa kasih tahu? Kasih tahu apa kayak mungkin ke Refli atau ke si Yakub mungkin? Enggak. Yakub ini anak UI juga nih, Yakub Asibuan kan? Iya. Junior kita nih. Refli juga S2-nya kan di UI juga Di nih. S1-nya UGM. Senior abang. Nggak tahu, kalau Refli kita nggak tahu ya. Nggak pernah, Bang. Oh ada, handphonenya ada, kita suka komunikasi sama Refli Harun itu. Oh gitu. Ada, Refli suka komunikasi. Tapi bukan ngomongin kasus ini. Enggak. Kita zaman dulu punya hubungan berteman zaman dulu. Oh gitu. Makanya kita ngomong apa aja tentang dia juga, dia nggak akan protes tuh Refli. Sebenarnya juga sama. Iya. Kita ngomongin apa aja, dia nggak protes karena zaman dulu kita sama-sama tahu kan begitu. Kita ngomongin siapa lagi? Kita kalau ngomongin orang, mereka nggak ada yang protes kok, kan kita ngomong normal aja. Karena kita juga nggak nyakitin kita orang. Iya, kita nggak ngungkit-ngungkit. Kalau soal peneliti abal-abal itu kan ya. Emang abal-abal itu. Rasulullah neliti abal-abal, emang abal-abal gimana? Oke. Udah lah Bang ya. Ya. Cukup. Apalagi kita ngomong tentang Roy ini. Ya, pokoknya Roy Suryo itu merasa lega, bebas karena dia sampai proses hukum selesai pun dia tidak ditahan. Nanti pas putusan terakhir misalnya kasasi, dia baru inkrah kan, baru dia ditahan. Tapi kita nggak tahu masa-masa ke depan seperti apa, karena ada juga yang namanya dari amnesti atau abolisi dari presiden yang menjabat di masa ke depan kan. Dan ini perkara ini untuk tingkat pertama butuh waktu sampai 7 sampai 8 bulan. 8 bulan. Banding butuh waktu sampai 3 bulan. Sekarang ini kan 4 bulan. Baik kan? Baru kemudian pas kasasi butuh waktu 3 sampai 5 bulan. Secara normalnya. Berarti masih kita tunggu kira-kira setahun setengah sampai 2 tahun ke depan. 2026, 27, 28 pas mau pemilu 2029. Siapa yang diuntungkan? Sebenarnya yang diuntungkan adalah Pak Jokowi sendiri. Perkara ini. Karena nanti setiap hari orang menyebut nama Pak Jokowi, dan kalau Pak Roy Suryo diputus bersalah, nama baik Pak Jokowi pulih, simpati kepada Pak Jokowi akan mengalir lebih deras lagi oleh masyarakat. Tentunya kalau dia berkoalisi dengan partai yang sekarang, PSI akan mendulang keuntungan dari sana. Tapi semua tergantung dinamika politik dan konstelasi itu ya, yang akan datang begitu. Oke, Bang Deo, terima kasih. Terima kasih, Bang Wijan. Itu jadi closing aja ya, Bang ya? Ya, itu aja memang. Karena selebihnya nanti proses sidang biasa lah. Kira-kira bakal lama nggak, Bang? Persidangan. Maksudnya ini kan udah di kewenangan kejaksaan nih kan? Nanti sudah tahap 2 kejaksaan, Roy Suryo mungkin pra peradilan, karena dia sudah mulai mudang adanya pra peradilan, dia pra peradilan. Apakah diluluskan atau tidak itu urusan dari hakim pra peradilan kan hakim tunggal tuh. Nanti ketika waktu sidang pra peradilan belum selesai, berarti langsung sidang. Sidang ini tahap 2, jaksa peneliti memproses, kemudian membuat surat dakwaan kemudian didaftarkan di pengadilan menentukan majelis hakim dan hari sidang. Itu 2 minggu sampai 3 minggu lah.
dari sekarang baru waktu sidang gitu. Sidang itu Roy Suryo udah siap tuh. Sekitar Juli ya. Ya sekitar bulan Juli sidang. Oke, kalau misalnya setelah jaksa mendaftarkan itu terus proses pra peradilan itu masih berjalan, sidang tetap jalan. Sidang peradilan tetap jalan. Tapi ketika sidang pertama dimulai di pengadilan, sidang perkara pokok, ya ini masih pra peradilan masih berjalan belum putus, ya gugur tuh pra peradilannya. Oh. Gitu. Ukurannya di situ. Makanya buru-buru mau pra peradilan kan Roy Suryo waktu dokter tiba buru-buru bikin prapit. Supaya nanti sebelum hari sidang sudah putus itu. Oke, karena kalau itu udah masuk sidang, prapit itu udah gugur. Iya, kalau masih proses prapitnya. Makanya memang selalu ada harapan keajaiban buat Roy Suryo dan Dr. Tiba CS. Kalau mereka prapit dan menang, dan tujuannya supaya membekukan kasus ini, kalau mereka menang aja berarti kasus ini kemudian bisa dianggap selesai. Oke. Kalau dari perjalanan hukum yang proses yang selama ini, menurut Abang posisinya seperti apa? Kan mereka pernah ngajukan di MK. Ya, mereka prapit itu udah jalan yang benar ya prapit ya. Tinggal disetujui oleh hakim tunggal apa enggak, ini prapit mereka kemungkinan besar nggak disetujuin sama hakim. Kenapa, Bang? Ya karena tadi ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli oleh UGM. Kemungkinan kecil untuk dimenangkan. Dipenuhi oleh prapitnya itu ya. Prapitnya. Jadi mereka tetap harus sidang. Oke, berarti memang muara akhirnya tetap di pengadilan. Pengadilan. Dengan catatan tadi Abang itu pasti masuk penjara. Di ujung. Di ujung. Makanya kita bilang kan mereka ini akan tetap gelantungan tuh di pinggir jurang. Oh iya. Gitu. Terus kuda kuda penyelamatnya udah pergi. Ya. Mereka mau naik lagi, Pak Jokowinya udah lewat. Ya, tapi gelantungan aja tuh aman mereka itu sebenarnya gelantungan tapi di pinggir jurang. Gitu. Kalau sampai persidangan tiba-tiba Roy, udahlah gua RJ aja. Masih bisa? Oh, sebelum sidang masih bisa. Oh, harus sebelum sidang. Iya, sebelum sidang 1 hari sebelum sidang masih bisa tuh buru-buru RJ, tapi di bawah kawalan jaksa kan sekarang kan. Oke. Tapi kan mereka udah nolak RJ. Iya, kemarin katanya ditawarin. Iya, memang syarat dari jaksa memang dalam hukum pidana itu sekarang kan harus ada RJ untuk kasus pencemaran nama baik. Jadi jaksa punya kewajiban meng-RJ-kan dulu mereka. Kalau ditolak ya berarti mereka memilih jalannya kan. Jadi, tetap ngotot. Teguh pada pendirian. Ya. Okay. Tapi mereka bagusnya memang mereka di luar kan. Jadi mereka bisa kesana kemari teriak-teriak kan. Bikin gaduh aja. Dan bikin gaduh sebenarnya boleh di Indonesia asal kan jangan bikin kerusuhan kan begitu kan. Jangan ada keributan fisik kan gitu. Oke, kalau gaduh bertengkar kayak di di media itu sekarang oke aja itu kan. Diskusi, debat mau urat leher keluar semua juga nggak masalah ya Bang. Oke, ya udah makasih Bang. Makasih Bang Vincent. Jadi ada beberapa poin yang tadi bahwa semua proses kemarin itu itulah proses hukum. Gitu ya. Penangkapan, lalu penahanan di Polda yang hanya 3 hari itu, kemudian ditangguhkan atau tidak ditahan di kejaksaan itu juga sebenarnya udah sesuai semua dengan itu. Roy Suryo diajak kemari aja kalau dia mau tuh. Atau Refri Harun sekali-sekali ajak kemari Bang Vincent. Iya, kalau mereka mau Bang. Kalau mereka mau. Dibujuk-bujuk aja. Iya, nanti kita bujuk-bujuk Bang. Tapi kan kadang-kadang gengsinya gede itu sekarang. Padahal kita juga nggak gengsi-gengsian di sini maksudnya. Iya. Ya ada apalah, biasa aja gitu. Iya. Ya udah. Terima kasih Bang Deo. Terima kasih Bang Vincent. Ya pemirsa, kita tunggu aja kelanjutan persoalan ini. Ya berharap sih sampai pengadilan karena kita juga penasaran nih akan seperti apa sih pertanggungjawaban Roy dan kawan-kawan nanti di pengadilan ketika misalnya menguji ijazah itu dan lain dan semua hal yang mereka sampaikan selama ini. Jadi kita tunggu saja di pengadilan, tapi sebelum tunggu di pengadilan, tunggu kita terus di spesial interview bersama saya juga. Ini Bang Deo tuh di sini narasumber pakar kita dan tim hukum kita di cumi-cumi.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,
share dan subscribe video cumi-cumi.com.